Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eci Syakira dengan NIM 21234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Automasi Perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang membangun sistem automasi perpustakaan. Dalam membangun sistem automasi perpustakaan, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, mengadakan perangkat keras. Yang kedua, memilih perangkat lunak. Dan yang ketiga, pertimbangan dalam menerapkan automasi perpustakaan. Beberapa perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem automasi perpustakaan yaitu komputer server, peralatan jaringan, komputer client, barcode scanner, dan sistem pengaman. Komputer server merupakan komputer yang khusus disediakan untuk aplikasi sistem automasi perpustakaan dan memuat database perpustakaan di dalamnya. Kemudian, komputer client terdiri dari komputer admin, komputer bagian pengolahan, komputer bagian sirkulasi, komputer opak yang akan digunakan pemustaka untuk menelusuri koleksi perpustakaan, dan komputer penghitung statistik pengunjung. Jumlah komputer client yang disediakan tergantung pada tingkat kebutuhan perpustakaan. Selanjutnya, peralatan jaringan menggunakan Local Area Network atau LAN seperti switch hub, kabel UTP, dan RJ45 ataupun menggunakan jaringan wireless access point atau lebih bagus lagi jika terhubung dengan internet. Kemudian barcode scanner digunakan pada layanan sirkulasi untuk membaca barcode pada bahan pustaka dan kartu anggota, serta untuk menghitung statistik pengunjung. Dan ada baiknya perpustakaan membeli sistem pengaman atau sensormatic untuk melindungi aset koleksi akibat kelalaian pemustaka atau kelalaian petugas perpustakaan saat melakukan transaksi. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam membangun sistem automasi perpustakaan. Ada InList, Slims, InTouch Library, Atheneum Lite, dan Freelib. Yang pertama, InList merupakan perangkat lunak aplikasi automasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Dalam perangkat lunak ini, terdapat produk InList Lite, yaitu perangkat lunak ringan yang disebarkan oleh Perpusnas untuk perpustakaan di seluruh Indonesia. Kemudian, Senayan Library Management System atau biasa disebut SLIMS adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi SLIMS merupakan salah satu sistem automasi perpustakaan yang bersifat open source atau gratis. SLIMS juga merupakan sistem automasi perpustakaan berbasis web dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP serta MySQL sebagai basis data dan Apache sebagai web servernya. Kemudian, InTouch Library merupakan software otomasi perpustakaan berbasis desktop yang menggunakan standar metadata Dublin Core. InTouch Library ini dikembangkan oleh Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya pada tahun 2002.
lingkup penggunaan InTouch Library ini masih dalam lingkup Civitas Akademika Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan program aplikasi ini, pengguna harus datang ke Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya untuk meminta izin agar memperoleh software ini. Kemudian, Athenaeum Lite. Kata Athenaeum diambil dari bahasa Yunani yang artinya perpustakaan atau reading room. Software ini dapat membantu para pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan, mulai dari proses katalog, input daftar anggota, opak, peminjaman, pengembalian, informasi, serta klasifikasi koleksi buku. Selain itu, barcode akan muncul secara otomatis saat pengklasifikasian. Kemudian, FreeLib merupakan singkatan dari Freedom Library yang diambil dari nama perpustakaan Freedom yang pertama kali menerapkan aplikasi software ini. FreeLib dibuat dengan bahasa pemrograman Gambas yang merupakan salah satu produk open source dan murni proyek di bawah naungan GPL. Kemudian, yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan automasi perpustakaan, yaitu sistem automasi perpustakaan akan menjawab kebutuhan pemakai karena pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dan juga dalam penelusuran informasi, hanya dengan menggunakan kata kunci tertentu, maka akan ditemukan sejumlah informasi yang diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.